Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Retail Investment tanggal 29 Desember 2022 teman-teman. Untuk IHSG-nya masih dalam rentang yang sama teman-teman. IHSG-nya masih jalan di tempat. Sepertinya tahun ini memang benar-benar tidak ada yang namanya window dressing. Oke teman-teman, saya akan masuk ke bahasan langsung ya. Ini adalah bahasan dari IHSG. Hari ini rentang gerak dari IHSG ini masih sama dalam beberapa hari ini, sekitar 3.000 bursa ini ya teman-teman. Rentang gerak dari IHSG masih sama. Untuk resistan masih di 6920, untuk supportnya masih di kisaran 6814. Walaupun hari ini IHSG-nya sempat turun lebih dalam dari support 6814-an. Namun demikian closingnya ditarik seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk penggerak bursa kali ini, saham-saham yang menggerakkan bursa yang signifikan mendorong turun IHSG masih Bian teman-teman. Namun Bian sendiri ini kan turun closingnya di 20.700, di mana Bian itu tadi sempat di closingnya di 20.700, low-nya sempat di 20.200-an. Jadi kalau kita lihat kondisi dari chart saham, oke, internet saya agak lambat ya teman-teman, mohon maaf dulu. Kondisi chart dari Bian itu memang tadi sempat sentuh di 38,2 retracement, sedikit rebound ya. Memang titik penting dari Bian adalah di 20.170 di 38,2 retracement. Kalau misalkan besok turun dari itu, Bian ada target sampai ke 61,8 retracement. Jadi Bian masih sangat signifikan membuat IHSG naik dan turun. Sebentar teman-teman, saya refresh dulu, internetnya masih agak-agak lambat. Kemudian ada TPIA teman-teman. TPIA ini mendorong naik IHSG, di mana kalau kita lihat chart dari TPIA itu kemarin adalah dia seperti consolidation seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, TPIA itu kemarin konsolidasi di kisarannya adalah di 50-an retracement sampai 61. Hari ini break dari 61, rebound ya teman-teman untuk TPIA. Tidak terkoreksi lebih dalam, tetapi terus akhirnya memilih untuk rebound ke atas melewati 61,8 retracement dan juga melewati 78,6. Ini bagus sekali. Dan coba kita tarik penembusan trennya dari satu titik ini ke sini, dan dia juga terjadi penembusan tren ya, sehingga untuk pergerakan dari si TPIA ini saya bisa update dengan menggunakan Fibo yang besar ini teman-teman. Jadi Fibo ini saya tarik ke sini. Saat ini pergerakan dari ini sudah nggak dipakai yang kecil ya. Saat ini pergerakan dari TPIA ini sudah berhasil di atas 2526, itu adalah merupakan 61,8 retracement. Resistan berikutnya itu adalah di 2640-an. 2640 ini juga sekaligus juga ada resistan candle sebelumnya. Ini langsung saya bahas di sini di bahasan penggerak bursa, langsung ke chartnya ya teman-teman. Terus kemudian ada juga yang hari ini mendorong secara signifikan untuk naiknya IHSG atau mendorong IHSG tidak turun lebih dalam adalah GoTo. GoTo teman-teman. Kita tengok chart dari GoTo ya. Kita tengok chart dari GoTo. Oke, GoTo seperti ini. GoTo ini ada kenaikan walaupun ya secara pergerakan dia masih belum apa-apa dibanding turunnya kemarin-kemarin ya. Namun ya ini ya kita hargai aja setiap pergerakan dari saham-saham penggerak bursa, siapa tahu dia bisa bergerak lebih tinggi seperti itu teman. Dan mungkin nanti di Januari ada marketnya lebih baik seperti itu. Karena memang di akhir tahun ini memang marketnya benar-benar nggak bersahabat banget. Nah, kita coba tarik Fibonya seperti ini. Resistan dari GoTo itu resistan candlenya ada di 108 teman-teman.
100 itu adalah merupakan angka psikologis, kemudian ada 115, 135, dan 153, teman-teman bisa perhatikan di 50 retracement ya, 153. Oke, kemudian berikutnya apalagi yang secara signifikan menggerakkan market, ada AMRT. AMRT itu kemarin kan turun terus, 3 hari yang lalu turun terus kemarinnya naik dan hari ini masih lanjut naik. Seberapa tinggi dan di manakah posisi dari harga AMRT? Di manakah posisi dari harga AMRT? Nah, seperti ini. Jadi kemarin kemarin sempat naik tinggi terus terkoreksi, terus hari ini rebound, istilahnya ini mengembalikan penurunan yang kemarin, walaupun hari ini turunnya sempat sampai di 38 retracement, berhasil ngelewatin 50. Jadi memang satu barang ketika sampai di kisaran 50 retracement, dia bisa, konsolidasi seperti itu. Jadi saya anggap untuk AMRT ini saat ini dia konsolidasi di kisaran 50 retracement. Ya, kita pantau aja dulu ya, teman-teman. Oke, kemudian ada apa lagi yang bisa kita perhatikan? Adaro juga, melawan ya, ada perlawanan. Kita coba tengok dulu untuk pergerakan dari Adaro. Ini Adaro dalam daily, teman-teman. Eee, Secara chart sebenarnya masih menarik sih Adaro ini, teman-teman. Dari penurunan kemarin Adaro kan rebound-nya sampai di kisaran 50 retracement di sini. Baru kemudian terkoreksi lagi, naik lagi 61 retracement, baru kemudian ya kisarannya memang Adaro ini saat ini, konsolidasi begitu. Cuman konsolidasinya Adaro ini cukup, eee, rapi, cukup terprediksi begitu, dan saat ini atau kemarin, Adaro ini adalah mantul dari supportnya dia. Sementara resistan 3680, 3960 ya. Adaro saat ini memang enak dipakai untuk trading, teman-teman. Adaro, saham-saham walaupun saham blue chip, saham market cap tinggi, tapi tetap enak rentang geraknya, begitu ya. Kemudian ada apa lagi yang bisa kita lihat? Kalbe Farma. Kalau yang lainnya secara umum tidak bergerak ya, secara umum tidak bergerak. Kita mungkin cek dulu Kalbe Farma ini setelah break dari, kalau dulu biasanya harga Kalbe Farma itu di sekitar 1.800. Nah, ini sudah di atas 2.000. KLBF ya. KLBF ya. KLBF itu koreksinya kemarin kan cukup terjaga di kisaran 38 dan ini juga mantul dari 38 retracement. Jadi memang setelah kenaikan dan koreksinya itu cukup terjaga di 38 retracement. Koreksi lewat dari itu hanya sebentar, closingnya pun tidak sampai di bawah 38,8 retracement. Oke ya, ini barangnya bagus. Oke, itu tadi adalah bahasan antara saham-saham penggerak indeks dan juga chartnya ya, chart saham penggerak indeks. Nah, secara umum untuk pergerakan dari, oke, saya harusnya bahas ini dulu ya, world market dulu ya, kita bahas. World market hari ini, regionalnya tadi malam itu Amerikanya -1%. Nikkei dan Hang Seng atau Asia hari ini juga cukup dalam 0,9, sedangkan untuk Eropanya sih oke ya, Eropanya tipis walaupun naik tapi tipis lah seperti itu. Kita coba tengok dulu untuk harga-harga yang terkait komoditas ya. Kita cek dulu harga komoditas crude oil. Internet saya benar-benar sedang gangguan, teman-teman. Saya di kota dengan internetnya yang lambat, jadi mohon maafkan ya. Saya sih udah catat ya. Untuk crude oil di 77 kalau nggak salah ya. Jadi belum sentuh 80 lagi. Untuk CPO itu waduh saya belum catat. Kemudian untuk coal itu masih di 370. Nah, ini untuk gasnya turun. Kemudian untuk batu bara itu masih di kisaran 400, 370, 400 ya. 370, 400. Untuk emas itu di 1807. Datanya nggak bisa nongol, teman-teman ya. Internetnya memang lemot sekali, jadi ya mohon dimaafkan aja, ini pelan-pelan nongolnya seperti ini, benar-benar pelan-pelan banget.
Ya intinya sekilas tadi saya lihat nggak ada yang signifikan naik untuk komoditas. Nah ini oil ya, oilnya 77 ini udah nongol 77, kemudian ini, palm oil CPO kembali lagi di atas 4.100 berarti dia naik. Kemudian coal-nya masih di kisaran 400, 370, 400, kemudian untuk gold-nya masih di kisaran 1.800 per troy ounce, dan untuk nikelnya ada kenaikan di atas 30.000 sekian ya teman-teman. Jadi mungkin nanti kita tengok untuk saham-saham metal, tapi sepertinya memang tidak terdeteksi di screener saya teman-teman. Kita cek dulu untuk DXY Index. Nah DXY Index nggak ada perubahan, hitungannya tetap aja ya. US 10 years bond kemarin kan naik ya, US 10 years bond ini masih naik teman-teman, masih naik. Kemudian komoditi indeksnya masih naik tapi pelan. VIX kecemasan pasarnya tidak ada perubahan, tidak ada perubahan signifikan dari indeks kecemasan pasarnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan dulu untuk saham-saham yang bergerak, yaitu atau indeks-indeks saham yang bergerak hari ini ya. Kita tengok dulu. Nah ini adalah kondisi dari indeks saham. Secara umum memang banyak indeks saham yang hari ini hijau ya, hari ini hijau. Kita lihat apa yang memimpin, indeks apa yang memimpin pergerakan hari ini dipimpin oleh indeks teknologi teman-teman. Sahamnya adalah ada yang saya kenal ini ada GoTo, GoTo beli buka, EMTK ini secara umum naik ya teman-teman. Ada juga Nine, tapi saya belum cek ya, ini harganya kan di 50. TEDS, WIRG, HDIT seperti itu. Dari saham-saham ini yang saya biasa bahas hanya GoTo, EMTK, kemudian beli dan buka ya. GoTo, EMTK, beli, buka begitu. Coba kita tengok dulu deh, ini saham-saham ini secara pergerakan seperti apa. GoTo sekarang. Nah, GoTo teman-teman bisa perhatikan ya, ini tadi udah saya bahas GoTo. Dia ada rebound tapi memang turunnya cukup dalam. Ini udah saya bahas. Buka sekarang, buka secara stat sih cukup oke ya. Dia rebound dari dasar kemarin terus tertahan di 23,6, target masih di 285 atau 50 retracement-nya. Buka GoTo beli ya. Beli beli masih belum ini ya, masih konsolidasi seperti ini. Kemudian apalagi tadi? EMTK. EMTK kemarin sempat saya bahas ya. EMTK harganya sudah terkonsolidasi, tidak turun lebih dalam, ini tinggal konsolidasi dulu. Tunggu aja dulu kira-kira apakah ada konsolidasi cukup lama, karena kalau konsolidasi itu hitungannya membosankan. Cuman konsolidasi ini ada satu hal penting bahwa ini adalah namanya narrow range atau konsolidasi lah istilahnya begitu ya. Narrow range itu bisa apa ya, menjadi tanda adanya akumulasi. Jadi narrow range tend to move, tend to produce explosive move, atau narrow range atau konsolidasi ini bisa menjadi akumulasi, di mana akumulasi ini ketika suatu saat breakout ke atas, dia bisa menghasilkan satu pergerakan naik yang kuat ya. Jadi tolong diperhatikan kalau saham-saham ada yang konsolidasi seperti ini. Kemudian kembali lagi ke sektor tadi masih di sektor yang terkait teknologi ya tadi ya. Kemudian di sini ada health. Langsung aja sekalian saya bahas ya teman-teman, karena nggak banyak kok saham yang bergerak. Prodia, ini mungkin Prodia, Mika, itu aja sih. Prodia, Mika aja untuk sektor atau indeks saham-saham yang terkait kesehatan. Mungkin kita bisa cek Prodia ya teman-teman. PRDA. Nah PRDA rebound ya ini ya. Nah seperti ini. Kita lihat dulu ini dalam chart besar dari Prodia. Ada dua, yang biru ini adalah tren yang lebih besar dan yang merah ini adalah trend base. Trend base tapi sifatnya prediction karena belum terjadi penembusan. Belum terjadi penembusan, tapi kalau misalkan besok terjadi penembusan, maka trend base ini adalah valid untuk saya gunakan menarik Fibo dari sini ya.
dari sekitar 7974 sampai di bawah 4910. Nah, kalau dari Weibo ini maka resistannya adalah di 5650, di 23,6 retracement, di 38 retracement, kemudian di 6100, dan untuk targetnya dia ada di 50 retracement, itu di kisaran 6440, 6440. Itu adalah untuk Prodia. Nah, nanti tadi ada apa aja nih? Selain Prodia, ada juga Mika, MMI. Coba kita cek ya, MMI sepertinya saham baru. Mika dulu deh. Mika ini masih sehari naik sehari turun ya teman-teman. Kalau seperti ini saya pernah masuk kemarin tapi sempat cut loss juga. Kalau turun dalam mungkin bisa diperhatikan karena ketika berada di support kadang tiba-tiba naiknya kenceng seperti itu. Tapi sepertinya ini harus menerapkan money management yang benar dan juga teman-teman harus hafal. Bukannya sulit tapi bukannya mudah tapi juga bukannya tidak mungkin begitu ya. Kemudian MMIX ya. MMIX kita cek dulu, ini baru ya teman-teman. Kita skip aja dulu dari chart pergerakannya, kita skip aja dulu ya. Oke, kemudian setelah saya urutkan dulu ini Health, kemudian ini adalah LQ45CL, ini indeks baru sepertinya. Ada GoTo, TPIA udah saya bahas, MTK udah saya bahas, Kalbe Farma ya, Telkom, Indofood. Nanti akan saya beri simpulan beberapa saham-saham yang bagus. Saya udah bikin kok tadi. JII, Mika, TPIA sama juga hitungannya nanti akan saya bahas di ini karena indeks ini kan indeks saham. Jadi nanti hitungannya juga ketemunya juga sahamnya itu. GoTo, Mika, TPIA, MTK kan sama. IDX 30 ketemunya juga sama. MPMX belum saya bahas ya. IRA, Bevin ini kecil-kecil tapi naiknya. Oke, baik teman-teman. Kita sekarang akan masuk ke beberapa bahasan ya. Saham ya biasalah, saham sektor sesuai sektornya begitu ya. Saham-saham sesuai sektornya biasanya saya mulai dari perbankan, tapi di sini saya tidak akan bahas semua ya teman, yang outstanding aja. BBNI ini masih bersandar di kisaran 50 retracement ya, masih terkoreksi di kisaran 50 retracement. Sedang BBRI juga tertahan dan rebound dari 38 retracement. Artinya dari tren yang saya tarik ini, BBRI itu menjadikan 38,2 retracement sebagai support dan dari situ mantul. Artinya kalau dia mantul dari situ, koreksinya itu koreksi ringan. Sebatas tren yang saya ambil ini ya teman-teman, sebatas tren yang saya ambil. Selebihnya ini nggak ada yang signifikan teman-teman. Selebihnya pergerakannya nggak ada signifikan atau masih dalam rentang gerak yang sama. Jadi saya tidak akan bahas saja karena waktunya pasti akan terlalu lama. Bank-bank digital juga masih belum, artinya masih belum kemana-mana. Beberapa aja coba kita cek, ada AGRS. Tapi ya ini long downtrend juga jadi mesti harus hati-hati. Kita akan langsung menuju ke saham Astra aja. Buka GoTo sudah ya. Astra Internasional dia saat ini berada di support ya. Berada di support. Apakah tanggal 30 besok itu hari Jumat terakhir di atau hari terakhir bursa 2022 ini ada tarikan seperti itu, dia berada di support ya. Terus kemudian auto teman-teman bisa perhatikan juga, ini kan dia rebound dari, jadi ketika dia turun ini kemarin kan sempat masuk bahasan juga ya. Turun rebound ketemu 23,6 retracement, 38 terkoreksi sampai 23 baru rebound lagi begitu. Kemudian apalagi yang saya catat dari grup ini nggak ada. Kemudian langsung ke consumer, teman-teman bisa perhatikan good. Good ini dia baru sampai resistan pertama di 504 ya. Di 504. Kemudian kita cek Indofood rebound dari 38 retracement. Jadi beberapa saham memang sempat terkoreksi tapi koreksinya tidak melebihi 38 retracement. Artinya secara koreksi dia adalah koreksi yang ringan ya teman-teman. Secara koreksi dia adalah koreksi yang ringan. Kemudian untuk akses masih konsolidasi. Dia masih konsolidasi di sekitar 23,6 retracement aksesnya. Kemudian AMRT udah saya bahas tadi ya. AMRT udah saya bahas.
Kita langsung ke saham yang terkait energi, teman-teman. Di sini sih lainnya nggak ada perubahan ya, Elsa, Medco masih belum menarik. Pegas aja teman-teman, dia rebound dari dasar. Di sini supportnya udah terbentuk sekitar 2 harian. Ya, untuk Akra masih belum ada pergerakan. Kita coba langsung ke sawit, ini lainnya sih nggak ada pergerakan, hanya JARR kemarin sempat saya bahas ya. JARR aja. SMS juga balik arah ya. SMS balik arah. Kemudian coba kita tengok saham-saham yang terkait batu bara masih pada koreksi, Indomaret masih pada koreksi. Adaro aja, tapi Adaro udah saya bahas tadi ya teman-teman di depan. Yang lainnya nggak ada, secara umum batu bara ini masih banyak yang koreksi. Catatan saya untuk permetalan nggak ada ya. Permetalan nih coba ADMR aja masih tetap aja, Antam masih tetap. Berarti kita langsung ke saham yang terkait telekomunikasi, teman-teman. Telekomunikasi, Telkomnya masih cukup bagus walaupun hitungannya saat ini sehari naik sehari turun. Kisaran saat ini dekat dengan resistan di 3778 ya. 3778. Apakah ini ya, kalau Telkom teman-teman lihat ya, Astra Telkom tuh teman-teman lihat GoTo. Kalau GoTo naik, kemungkinan besar Astra Telkomnya juga akan naik. Nah, kemudian kita cek dulu Indosat masih konsolidasi. Ingat TPIA ya, TPIA itu konsolidasi terus breakout. Apakah Indosat mungkin seperti itu? Nah, kemudian untuk Excel juga sama, masih tertahan, kisarannya masih tertahan seperti itu teman-teman. Kemudian kita cek untuk TOWR ini, seperti ini saya bikin trend base. Dia ada 50 retracement di 1105, tapi sepertinya kalau eh, mau bagus dia harus melewati 1120 atau lewat dari resistan yang saya bikin itu teman-teman. Kemudian apa, TPIA. TPIA udah saya bahas sebelumnya ya. TPIA udah saya bahas. TPIA itu di sebentar teman-teman, terkait oil related itu di TPIA seperti ini. Nah, selebihnya nggak ada yang menarik teman-teman. Jadi kita langsung menuju ke saham-saham yang terkait properti, yaitu SMRA. Kita langsung ke saham-saham yang terkait properti. SMRA ini masih SMRA hari ini ada pergerakan naik ya. SMRA itu ada resisten di 644 teman-teman, di 50 retracement sebelumnya. Kemudian kita cek CTRA juga hari ini ada percobaan menembus resisten sekaligus SMA 200, jadi mohon diperhatikan. Kemudian ada APLN, kita tengok dulu. APLN juga mencoba naik, ini resistan 157, berikutnya 160, pendek-pendek ya. Kemudian ada LPCK. LPCK LPCK kemarin kan naik sampai 50, balik arah, tertahan di 23,6 retracement 985. Perhatikan resistan berikutnya masih di 1035 sampai di 1085 teman-teman ya. Terus kemudian apa lagi ya? Kalau farmasi kan tadi udah sekilas saya bahas di sektor. Saham coba kita lihat. Saham retracement, karena saham ini masih berat karena masih ada resistan volume ya, atau orang-orang yang nyangkut di atas, sehingga ketika naik dia akan take profit dulu, biasanya begitu, membuat harganya susah untuk naik. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Isinya masih jalan di tempat, sepertinya memang tahun ini tidak ada yang namanya window dressing.